Bab 058. Aku dan Jonathan menunggu di mobil sambil mengawasi keadaan sekitar, dengan harapan akan ada lebih banyak petunjuk untuk meyakinkan kami agar masuk ke sana. Apa itu mungkin mereka ada di sini? Di sini gelap sekali, tanyaku pada Jonathan. Ini zaman modern, lampu dan penerangan tak memerlukan aliran listrik lagi. Ada genset yang bisa diletakkan di mana saja untuk menghidupkan lampu, jawab Jonathan santai. Benar juga, aku malah tak kepikiran ke sana sama sekali. Aku sepertinya kurang pintar, beda dengan dia yang pintar dan instingnya selalu kuat. Aku jadi malu sendiri. Selang 20 menit kemudian, mobil Vandi datang, kami pun turun dari mobil dan mulai berjalan memasuki hutan bersama-sama. Ketika aku hendak menyalakan senter dari ponsel, Jonathan melarangku. Katanya itu malah akan membuat penjahat curiga saat melihat cahaya, mereka pasti akan mendatangi asal cahaya berada. Aku mengurungkan niatku, akhirnya kami berjalan dalam keadaan gelap, dengan bantuan pencahayaan langit yang mulai terang di waktu yang menunjukkan pukul 6.20 pagi. Kami berjalan beriringan, tentu saja dengan sangat berhati-hati untuk setiap kemungkinan adanya binatang buas, kami juga harus mengamankan diri. Sekitar 300 meter kami berjalan di dalam hutan, kami melihat sebuah cahaya dari kejauhan, kami mencoba untuk mendekat. Rupanya, cahaya itu berasal dari sebuah senter yang disorotkan oleh seseorang yang tengah berjaga di depan sebuah gubuk. Aku dan ketiga temanku membagi tugas, kami berpencar dengan berjalan berjongkok di balik rerumputan liar yang tinggi. Aku berjalan agak cepat saat senter itu menyorot ke arah lain, hingga aku mulai dekat dengan gubuk itu. Aku bersembunyi di balik rumput tinggi ketika senter menyorot ke arahku. Dari balik rumput itu, aku mengintip dari celah-celahnya ke arah gubuk. Gubuk itu terbuat dari papan GRC, lampu bohlam menggantung di luar. Seorang pria bertubuh besar dan kekar dipenuhi tato berjaga di sana, dia juga membawa sebuah senapan angin di tangannya. Aku menelan ludah kasar, bagaimana kalau dia tahu keberadaan kami? Bisa jadi peluru akan menembus otak. Kami. 81. Seram. Meski takut, aku tak akan mundur, demi Natasha. Nyawa ini akan aku serahkan jika perlu. Aku yang sudah agak berdebar saking takutnya, secara tak sengaja terjatuh menimpa rerumputan itu, hingga mengakibatkan rumput itu bergerak dan posisinya miring, jelas saja itu membuat si penjaga langsung menyadari. "Woi, siapa itu?" teriaknya kencang. "Oh shit. Aku ketahuan." Aku tak bisa pergi lagi ketika dia hendak mendekat. Aku sudah pasrah saja kalau tertangkap. Namun, belum sempat dia datang padaku, Jonathan dan Raihan segera menangkapnya dan membawanya ke semak-semak. Entah apa yang mereka lakukan, tapi sepertinya mereka tengah memukuli pria tadi. Aku dengan cepat mengambil senapan angin yang dijatuhkan pria itu, untuk senjataku, lalu aku mendekat pada dinding gubuk yang terbuat dari papan GRC itu. Gubuk ini tak terlalu besar, ukurannya kurang lebih 3 kali 5 meter saja, tetapi sepertinya gubuk ini bukanlah gubuk biasa yang selalu dibangun oleh para petani pada umumnya, mungkin lebih tepatnya ini adalah bangunan rahasia yang selalu dijaga ketat. Aku mengendap-endap ke arah belakang gubuk yang tak dipasangi lampu, aku akan lebih leluasa untuk mengintip. Sayangnya, aku tak dapat mengintip, karena papan GRC termasuk papan yang tak memiliki celah, tak seperti bilik bambu. Aku agak kesulitan untuk mengetahui keadaan di dalam. "Len, lu gantian sama si Johan nunggu di luar, suruh dia masuk buat jaga di sini." Suara itu terdengar jelas di telingaku, seperti seorang bos yang memerintah anak buahnya. "Oke bos," jawab anak buahnya. Aku mempertajam indera pendengaran untuk menguping lebih banyak. "Bos, ini cewek cakep,
masa ia mau dianggurin bos? Terdengar kembali suara seorang pria yang berat berbicara pada bosnya. Gue akan santap dia nanti, kalau si Bandi gak berhasil bawa duitnya, ini cewek bisa gue jadiin gundik gue, awet seumur hidup, hahaha, jawab bosnya dengan tawarnya. Sialan. Ternyata memang benar, si Bandi dalam G dibalik penculikan Natasha. Sialan lu Bandi, gue gak akan ampuni lu setelah ini. Batinku mengumpat, aku mengepalkan tanganku penuh amarah. Aku tak terima dengan perlakuan Bandi padaku. Benar bos, sayang banget kalau dianggurin, mana legit banget bodinya, uhui. Timpal yang lainnya. Aku semakin geram dibuatnya, mereka pasti menyentuh istriku, takkan ku maafkan. Bos, si Johan gak ada bos. Pria tadi sepertinya kembali masuk dan melaporkan tentang temannya yang telah ditangkap oleh Jonathan dan Raihan tadi. Kemana dia? Tanya bosnya. Nggak tahu bos, dia gak ada kelihatan dimanapun. Jawabnya. 82. Sialan, jangan-jangan dia ikut sama si Bandi buat makek lagi. Umpat bosnya. Makek. Apa maksudnya, makek? Kayaknya iya bos, mereka kan candu banget pakaian derajat Rakba, mungkin aja si Johan memang ikut si Bandi buat makek bareng. Jawab anak buahnya. Aku tercengang, bukan main kagetnya, ternyata Bandi adalah seorang pecandu. Aku jadi ingat saat Bandi datang pagi itu dengan kantung mata hitam dan wajah pucat, bibirnya juga sangat pucat, yang aku pikir dia sakit, tapi ternyata dia habis malke obat itu. Ya Tuhan, kenapa aku tak menyadarinya sama sekali? Aku tak tahu temanku itu seorang pecandu. Pantas kalau dia membutuhkan uang banyak, karena seorang pecandu tak bisa berhenti. Mereka akan mengalami sakau jika tak menggunakannya. Bandi pasti harus terus menggunakannya agar tubuhnya tetap normal, dan harga dari barang itu sendiri sangat mahal walau ukurannya kecil. Sekarang aku mengerti, Bandi di PHK dari pekerjaannya bukan karena perusahaannya mengurangi jumlah pekerja, melainkan karena dia seorang pecandu. Memangnya, perusahaan mana yang mau menerima pekerja yang seorang pecandu? Aku saja takkan mau menerima meski itu teman sendiri, tentu saja jika aku tahu sejak awal. Stete, tiba-tiba aku mendengar suara berdesis, aku menoleh. Rupanya Fandi ada di belakangku, sedangkan Raihan dan Jonathan menunggu di bagian depan. Gimana? Natasha ada di dalam? Tanya Fandi. Ya, Natasha ada di dalam, gue pengen banget masuk, tapi gue gak tahu jumlah mereka ada berapa di dalam, gue takut kalah jumlah, mereka juga bawa senjata. Ini gue dapat dari penjaga di depan yang ditangkap Jonathan sama Raihan, tapi juga gak bisa pakai gitu aja senjata ini, takut melanggar hukum, jelasku sambil menunjukkan senapan angin di tanganku. Ya udah, kita awasi dulu aja, kita tunggu sampai mereka keluar, timpal Fandi. Aku setuju. Tak berselang lama, Jonathan dan Raihan menghampiri kami. Jonathan meminta Fandi dan Raihan untuk memancing mereka keluar di arah depan, sedangkan aku dan dia akan masuk lewat belakang untuk menyelamatkan Natasha. Fandi dan Raihan setuju. Aku memberikan senapan tadi pada Fandi, untuk berjaga-jaga. Fandi dan Raihan pergi ke arah depan, aku dan Jonathan menunggu hingga orang-orang itu keluar. Aku bersiap dengan batu besar di tanganku, untuk menjebol papan GRC itu nantinya. Kami berdua siap di tempat kami, saat mendengar Fandi mulai berteriak-teriak di depan gubuk menantang mereka. Ku dengar para penjahat itu terpancing, mereka terdengar berlari bersamaan keluar dari dalam gubuk. Fandi sengaja mengencangkan suaranya dibantu oleh Raihan,
untuk meredam suara pukulanku pada papan GRC dengan batu. 83. Aku dibantu Jonathan membobol papan GRC itu hingga jebol, lalu kami membuka lebih besar lubangnya supaya bisa masuk. Ketika lubangnya sudah membesar, aku melihat Natasha di sana. Tangan dan kakinya diikat, mulutnya ditempeli lakban. Biadab. Berani sekali mereka melakukan ini pada istriku. Natasha awalnya terlihat takut saat melihat dindingnya jebol, dia sempat mundur, namun saat aku masuk, aku lihat matanya berbinar, lalu menitikan air mata. Natasha. Ucapku dengan langsung mendekapnya. Aku bersyukur Natasha baik-baik saja, aku sedih melihat keadaannya ini. Kasihan sekali, dalam keadaan hamil dia harus melewati situasi mencekam seperti ini. Aku segera melepaskan lakbannya dari mulut Natasha. Jonathan membantu membuka ikatan tali pada tangan dan kakinya. Natasha langsung memelukku setelah bebas dari ikatan. Sayang, aku kangen, aku takut, ucapnya menangis pelan. Aku juga kangen kamu Sa, maaf aku lama ya, balasku. Cepat keluar dari sini, Fandi dan Raihan membutuhkan bantuan. Ucap Jonathan terburu-buru. Aku gegas membawa Natasha keluar dari gubuk itu dan membawanya bersembunyi, sedangkan Jonathan langsung menuju ke arah depan untuk membantu Fandi dan Raihan yang sedang berjuang melawan para penjahat itu. Aku dilarang membantu oleh Jonathan, karena Natasha tak boleh ditinggal sendirian lagi. Natasha harus diamankan sebelum mereka selesai merobohkan para penjahat itu. Aku khawatir, takut kalau mereka kalah jumlah dari para penjahat. Aku takut nyawa mereka melayang gara-gara membantu kami. Tapi, aku terus berdoa pada Tuhan, agar mereka selalu dalam lindungannya, karena mereka orang baik. Aku dan Natasha bersembunyi di semak-semak di belakangan gubuk itu. Aku memeluk Natasha erat, tak mau berpisah lagi. Sayang, apa mereka akan baik-baik aja? Tanya Natasha mencemaskan ketiga pria itu. Insya Allah, mereka akan baik-baik aja, kita percaya sama Allah ya, jawabku. Natasha mengangguk. Dalam kegelapan, aku hanya memeluk Natasha, aku menunggu pertarungan selesai, tentunya dengan hasil yang memuaskan, di mana teman-temanku bisa memenangkan pertarungan itu.